Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imaduddin Almunbahid. Saya adalah lulusan Strata 1 atau S1 Ilmu Kelautan di Universitas Brawijaya. Meskipun latar belakang akademik saya berada di ranah sains kelautan, sejak awal saya aktif mengeksplorasi potensi lintas bidang yang menekankan pada dampak sosial, ekonomi, dan pengembangan kapasitas. Hal ini membentuk saya menjadi pribadi yang adaptif dan terbuka terhadap berbagai tantangan di lintas disiplin. Semasa kuliah, saya bersama kakak tingkat saya membentuk sebuah komunitas di wilayah pesisir yang awalnya bertujuan untuk hanya sekedar mengedukasi anak-anak tentang pentingnya pohon mangrove. Tapi seiring berjalannya waktu, komunitas kami kemudian berkembang dengan visi yang lebih luas, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan hasil laut menjadi produk bernilai ekonomis. Seperti diantaranya ada pentol ikan dan produk rumah tangga lainnya, ada agar-agar, ada juga frozen food lainnya. Inisiatif ini berhasil menarik perhatian dan dukungan dari lembaga internasional, termasuk diantaranya ada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Yayasan Waisili atau Young Southeast Asian Leader Initiative yang memberikan bantuan dana dan pengakuan atas dampak ekonomi sosial dari komunitas kami. Setelah lulus, saya mengembangkan karir profesional sebagai koordinator proyek di PT Indiva Jaya Konstruksi. Selama kurang lebih 3 tahun, di posisi ini saya menangani pengelolaan proyek secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan teknis, koordinasi tim lintas divisi, hingga pelaporan dan evaluasi hasilnya. Saya terbiasa bekerja dalam tenggat waktu yang ketat, menjaga kualitas kerja dan memastikan keselarasan antara operasional lapangan dan target manajemen. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman sebagai wirausahawan dengan membangun sebuah usaha jasa pembersihan kendaraan bermotor. Usaha ini saya mulai dari identifikasi peluang lokal, yakni ketiadaan layanan car wash dalam radius beberapa kilometer dari tempat yang saya dirikan. Didukung oleh akses air gratis dan lokasi strategis di pinggir jalan, dengan pendekatan sederhana namun efektif, usaha ini berkembang secara organik dan menjadi sumber pembelajaran saya dalam mengelola bisnis kecil, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan, dan menerapkan prinsip efisiensi dalam operasional harian. Untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas saya dalam dunia profesional, saya mengikuti program bootcamp project management di Revoyu selama 3 bulan yang memberikan saya wawasan mendalam mengenai metodologi manajemen proyek modern seperti Agile, Scrum, serta penggunaan tools digital manajemen kerja. Saya juga telah mengikuti seminar manajemen training yang diselenggarakan oleh Kaliber, yang memperkaya pengetahuan saya tentang peran strategis dalam pengembangan organisasi dan pentingnya mentalitas growth oriented dalam dunia kerja. Dengan latar belakang yang beragam dan pengalaman multidisiplin ini, saya memiliki ketertarikan yang kuat untuk berkontribusi di bidang business development, terutama di lingkungan perusahaan progresif seperti PT Dima Indonesia. Saya percaya bahwa kombinasi kemampuan saya dalam melihat peluang, mengelola proyek, membangun hubungan, serta menciptakan nilai dari sumber daya yang tersedia, baik dalam skala komunitas, skala proyek besar maupun usaha mikro, dapat menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi di perusahaan. Saya berharap dapat bergabung dengan PT Dima Indonesia sebagai titik awal dari perjalanan karir jangka panjang yang lebih bermakna. Harapan saya adalah dapat terus mengembangkan diri dalam ekosistem kerja yang dinamis dan kolaboratif, serta memberi kontribusi nyata dalam mencapai target bisnis perusahaan melalui pendekatan yang strategis, berdampak, dan berorientasi pada nilai jangka panjang, nilai tambah jangka panjangnya.
Untuk selanjutnya, apa saja sih yang telah saya dapatkan mengenai perusahaan PT Dima Indonesia atau dari Dima Group di website dima.co.id dan beberapa website untuk kebutuhan analisis market yang sudah saya dapatkan. Pertama, tentang sejarah dan perkembangan PT Dima di Indonesia. PT Dima Indonesia didirikan pada tahun 1953 di Tanjung Pinang sebagai toko grosir. Seiring waktu, perusahaan berkembang menjadi agen tunggal Guinness Scott Bottle dari Singapura untuk Pulau Bintan dan Batam pada tahun 1970. Pada tahun 1981, Dima diangkat sebagai importir Guinness Scott kemasan kaleng dari Inggris untuk Indonesia. Selanjutnya, perusahaan memperluas portofolionya dengan menjadi distributor nasional untuk berbagai merek internasional. Seperti diantaranya ada Pokka pada tahun 2000, Smirnoff Ice pada tahun 2008, dan Julius Biscuit pada tahun 2009. Pada tahun 2010-nya, Dima mendirikan PT Dimatic Internasional untuk mengembangkan bisnis wine. Perusahaan juga menjalin kerjasama dengan Pokka Sapporo Food dan Beverage Ltd untuk mendirikan PT Pokka Dima Internasional pada tahun 2015. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai portofolio produk dan nilai uniknya. Dimulai dari minuman beralkohol seperti Guinness. Dia memiliki berbagai varian rasa seperti Orange Extra Stout, Draught, dan Smooth. Mempunyai nilai unik yaitu reputasi global sebagai stout premium dengan cita rasa yang khas. Kemudian ada merek Smirnoff Ice. Memiliki berbagai varian rasa juga, ada original, green apple bite, dan raspberry splash. Mempunyai nilai unik seperti minuman beralkohol ringan dengan rasa buah yang menyegarkan, jadi cocok untuk konsumen muda. Kemudian ada merek Gilbey's. Di sini ada vodka dan gin. Mempunyai nilai unik, kualitas internasional dengan harga yang terjangkau yang menyasar pasar kelas menengah. Ada juga Captain Morgan Cola. Ini adalah minuman siap saji berbasis ram. Nilai uniknya di sini adalah kombinasi rasa ram dan cola yang praktis dan mudah dinikmati. Selanjutnya, setelah minuman beralkohol ada juga wine atau anggur. Di sini ada merek Cape Discovery. Ini adalah wine hasil kolaborasi Australia-Indonesia dengan teknik pembekuan anggur segera setelah panen untuk menjaga kesegaran sebelum diproses di Bali. Nilai uniknya ini adalah inovasi dalam proses produksi yang menjaga kualitas rasa. Kemudian ada merek Bellissimo. Ini adalah wine lokal dengan cita rasa yang disesuaikan dengan preferensi konsumen Indonesia. Mempunyai nilai unik adalah harga terjangkau dengan kualitas yang kompetitif. Kemudian ada merek Dimatic Internasional. Ini karena mengelola lebih dari 100 merek wine dari 13 negara, termasuk negara-negara yang memiliki reputasi wine terbaik seperti Prancis, Italia, dan Australia. Mempunyai nilai unik adalah jaringan distribusi yang luas dan fasilitas penyimpanan dengan suhu terkendali. Kemudian setelah minuman beralkohol, kemudian next ada anggur, ada juga sekarang minuman non-alkohol. Dima juga memiliki beberapa merek seperti Pokka. Ini adalah produk teh hijau dalam kemasan seperti Jasmine Tea dan Oolong Tea. Mempunyai nilai unik, ini adalah pelopor teh hijau dalam kemasan di Indonesia dengan reputasi sebagai merek RTD nomor 1 di Singapura. Merek RTD adalah ready to drink atau minuman kemasan siap minum. Kemudian ada teh harum dan teh sejuk. Ini adalah produk teh lokal dengan rasa yang disesuaikan dengan selera konsumen Indonesia. Mempunyai nilai unik, harganya terjangkau dengan rasa yang familiar bagi konsumen lokal. Setelah minum minuman, kita masuk ke makanan ringan. Di sini ada Julius Biscuit. Ini adalah berbagai jenis biskuit dan wafer, termasuk ada crackers, cream sandwich, dan cookies. Mempunyai nilai unik adalah kualitas tinggi dengan sertifikasi internasional dan berbagai varian rasa. Kemudian ada Copa. Tadi ada Pokka, sekarang Copa. Copa ini adalah camilan
kopi coklat yang menggabungkan biji kopi Arabica panggang dengan lapisan coklat asli. Mempunyai nilai unik, inovasi dalam camilan yang menggabungkan dua rasa, ada rasa kopi yang pahit dan coklat yang manis. Kemudian ada juga Darko. Darko ini adalah camilan coklat dengan kopi Arabica dengan lapisan karamelnya. Nilai uniknya ini adalah kombinasi rasa yang unik dan menarik bagi konsumen muda. Ada juga Sari Rasa, ini adalah produk garam dan gula untuk kebutuhan sehari-hari. Nilai uniknya, produk lokal dengan kualitas yang dapat diandalkan. Kemudian ada juga untuk bidang retail ya, PT Dima memiliki Pezzo Pizza. Ini adalah konsep penjualan pizza per potong atau per slice dengan berbagai varian rasa. Nilai uniknya di sini adalah konsep pizza by the slice yang praktis dan sesuai dengan gaya hidup urban atau gaya hidup perkotaan. Kita masuk ke jangkauan dan infrastrukturnya. PT Dima Indonesia memiliki jaringan distribusi yang luas, mencakup lebih dari 77 kota di Indonesia. Perusahaan juga memiliki fasilitas produksinya tersendiri, termasuk pabrik Poka di Subang, Jawa Barat, yang dibangun melalui kerjasama dengan Poka Sapporo Food and Beverage Ltd. Selain itu, Dima memiliki kantor pusat di Sudirman Plaza, Jakarta, dan fasilitas distribusi di berbagai lokasi strategis seperti di Batam. Untuk visi dan misi PT Dima Indonesia, visinya ini adalah memperkaya konsumen Indonesia dengan merek-merek makanan dan minuman yang premium. Kemudian misinya memperkuat lingkup bisnis distribusi dengan mendukung kapabilitas pada bidang manufaktur dan retail makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan ini juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti semangat, disiplin, komitmen, kerjasama tim, rasa hormat, keunggulan, dan rendah hati dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian untuk analisis market dan pertumbuhan yang telah saya dapatkan di sini adalah pertama dari minuman beralkohol. Pertumbuhan pasarnya, Dima pernah mencatat pertumbuhan penjualan spirit sebesar 20% pada tahun 2023. Didorong oleh meningkatnya permintaan di kalangan konsumen urban kelas menengah ke atas yang mencari produk yang premium. Target pasarnya di sini adalah konsumen usia 25 sampai 45 tahun untuk kelas menengah ke atas dengan preferensi terhadap produk yang premium. Kemudian ada wine. Pertumbuhan pasar terutama pada pasar wine Indonesia diperkirakan tumbuh dari 514 juta dolar pada tahun 2022 menjadi lebih dari 1,2 miliar dolar pada 2030 dengan CAGR sebesar 14,47%. Target pasar konsumen usianya adalah 30 sampai 50 tahun. Ini adalah untuk kelas menengah ke atas dengan minat terhadap gaya hidup dan kuliner. Kemudian ada minuman non-alkohol. Melihat dari pertumbuhan pasar, dengan meningkatnya konsumsi minuman non-alkohol di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, produk-produk ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Dengan target pasarnya di sini adalah konsumen usia 15-35 tahun. Ini adalah untuk kelas menengah, namun kelas atas atau kelas bawah pun masih bisa menjangkaunya dengan preferensi terhadap minuman sehat dan praktis. Kemudian yang keempat berarti ya adalah makanan ringan. Pertumbuhan makanan ringan ini, pertumbuhan pasarnya, produk ini dapat bersaing di segmen makanan ringan premium dan memiliki pangsa pasar yang stabil di Indonesia. Jadi target pasarnya di sini adalah konsumen untuk usia 10 sampai 40 tahun. Untuk kelas menengah dengan preferensi terhadap camilan yang berkualitas. Kemudian pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, meskipun data spesifik mengenai pendapatan dan laba bersih PT Dima Indonesia tidak tersedia secara publik, terutama saya sudah cari di berbagai web di internet, perusahaan telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lihat dari ekspansi portofolio produk, peningkatan distribusi di seluruh Indonesia, dan kemitraan strategis dengan merek internasional mencerminkan pertumbuhan pendapatan yang positif dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Setelah itu saya melihat perbandingannya dengan berbagai kompetitor. Di
sini saya memasukkan dua, yaitu ada PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk atau KMDS dan PT Mayora Indah Tbk. Dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa atau kita singkat sebagai KMDS, perusahaan ini merupakan distributor resmi produk minuman seperti Monin Syrup dan Milk Lab Dairy. Pada tahun 2023, KMDS pernah mencatat penjualan sebesar 338,3 miliar rupiah dengan laba bersihnya sekitar 51,4 miliar rupiah. Kemudian ada PT Mayora Indah sebagai produsen makanan ringan terkemuka di Indonesia. Mayora memiliki berbagai merek populer dan jaringan distribusi yang luas juga, bersaing di segmen yang sama dengan produk makanan ringan dari PT Dima Indonesia. Kemudian untuk kesimpulannya, PT Dima Indonesia merupakan perusahaan distribusi makanan dan minuman yang telah berkembang sejak tahun 1953. Dengan jaringan distribusi mencakup 77 kota di Indonesia, Dima memasarkan produk global seperti Guinness dan Smirnoff Ice, serta produk lokal seperti Cap Discovery, Bellissimo dan Pezzo Pizza. Dan perusahaan ini menunjukkan kekuatan dalam inovasi produk premium dan efisiensi distribusi. Pasar wine dan minuman siap saji atau RTD tadi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan CAGR atau Compound Annual Growth Rate mencapai 14,47% hingga tahun 2030. Produk Dima menyasar konsumen usia rata-rata 21-45 tahun ke atas. Ini adalah untuk kelas menengah ke atas dan dibandingkan dengan kompetitor seperti PT KMDS dan Mayora, Dima unggul dalam segmentasi hal-hal merek premium. Anak usahanya mencatat laba bersih dan 51,4 miliar rupiah pada tahun 2023, menunjukkan bahwa potensi profit ini adalah profit yang kuat gitu. Dengan strategi kemitraan global, kekuatan merek lokal, dan ekspansi distribusi, Dima berada dalam posisi yang kokoh di industri makanan dan minuman di Indonesia. Dengan visi memperkaya konsumen, dijalankan melalui keunggulan operasional, kualitas produk, serta nilai-nilai perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Kemudian, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jika ada data-data yang salah pun saya mohon maaf. Ini adalah hal-hal yang sudah saya dapatkan dari berbagai web yang saya temukan, seperti dari Statista, kemudian ada Market Scanner. Untuk hal-hal ini saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Budaya.